Halo warga intelektual sekalian. Baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana Sumatera kembali lagi banjir guys, yaitu di daerah Sibolga Julu. Wow, luar biasa. Setelah ya banjir kemarin menghantam Sumatera secara serentak, ada lagi tuh banjir guys. Wow, luar biasa. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa Sumatera Utara ini ya jadi langganan banjir ya? Biasanya tuh langganan banjir itu ya Jakarta ya, bukan Sumatera ya. Tapi Sumatera yang dipenuhi dengan hutan ya, dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya yang masih hijau ya, walaupun sekarang sudah dibabat, digunduli, dibotakin hutan Sumatera. Tapi menurut saya ini ada semacam keanehan gitu ya. Jadi di video ini saya akan bahas dari sudut pandang yang berbeda gitu. Saya akan membahas dari sudut pandang yang lebih luas lagi, yaitu dari sudut pandang ekologis dan dari sudut pandang antropologis ya. Kemudian baru-baru ini Bobon Santoso, seorang konten kreator yang sangat kondang di Konoha, yang dulu pernah diisukan mualaf. Saya juga nggak tahu kenapa dia dulu diisukan mualaf ya, diisukan mualaf oleh Ustadz Dere ya. Dan dia pergi ke Tapanuli Utara, masak besar di Tapanuli Utara. Ya semacam ini ya, menghibur lah ya para korban-korban yang ada di sana. Pada saat itu ya, Bobon Santoso katanya dia bawa donasi daripada Pak Prabowo, presiden kita. Ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa Pak Prabowo berdonasi ya secara diam-diam? Konon katanya diam-diam berdonasi ya kepada masyarakat melalui Bobon Santoso, tapi Pak Prabowo punya lahan ribuan hektar di Aceh, punya lahan sawit ribuan hektar di Aceh. Dan dugaannya karena lahan sawit daripada Pak Prabowo sehingga ya terjadi banjir di Aceh. Karena hutan lindung ya dirubah jadi perkebunan sawit sehingga terjadi bencana di Aceh, terjadi banjir di Aceh. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini cuci tangan gitu? Menurut kalian gimana? Apakah ini cuci tangan atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Benarkah Pak Prabowo itu punya lahan sawit ribuan hektar di Aceh? Menurut saya guys ya, gini ya, ini mungkin agak klise ya, atau mungkin agak asing ya di telinga yang nonton video ini ya. Menurut saya pribadi, kenapa sering terjadi banjir di Sumatera Utara ini? Sebenarnya saya tidak menyalahkan yang namanya orang yang menggunduli hutan itu, enggak. Ada satu pertanyaan yang sering saya tanyakan bagi orang-orang, terutama orang-orang yang ada di Sumatera Utara ya, atau di seluruh Indonesia lah gitu ya. Jadi pertanyaannya gini guys, bagaimana kita stop pembalakan hutan ya, atau alih fungsi hutan ya dari hutan lindung ya, dari hutan bakau menjadi lahan sawit kalau kita masih menggunakan atau mengkonsumsi yang namanya minyak sawit? Nggak bisa, nggak bisa guys, nggak bisa banget, jujur ya. Karena gini guys, kalau misalnya nih ya, kita teriak-teriak ya, stop pembalakan. Tapi kan kalau kita mengkonsumsi yang namanya minyak sawit itu kan, ya pengusaha pasti ini dong ya, nyari untung. Kenapa pengusaha membuka lahan baru? Karena mereka melihat bahwa ya dengan membuka lahan sawit itu ya untung, ya harga sawit naik gitu. Kalau misalnya nih ya kita mengatakan, "Oh stop pembalakan," tapi kita masih mengkonsumsi yang namanya minyak goreng. Sama aja bohong kan, ya. Jadi pengusaha atau petani sawit itu mereka melihat peluang, ya karena ada peluangnya gitu. Mereka juga butuh duit ya kan. Mereka butuh, membiayai sekolah anaknya, membiayai istrinya, ya, membiayai kehidupannya sehari-hari gitu, iya kan? Jadi mari kita berpikir rasional gitu, bagaimana cara memutus, lingkaran setan ini, semacam lingkaran setan ya. Pertama ya, harga sawit naik, lalu pengusaha atau petani sawit itu buka lahan baru. Nah, ketika mereka buka lahan baru, maka ya hutan-hutan jadi korban gitu. Ini semacam lingkaran setan. Kemudian kita butuh yang namanya minyak goreng gitu di dapur gitu. Jadi semacam lingkaran setan.
Orang bule atau orang barat sebenarnya sudah memutus ini guys, makanya mereka memilih yang namanya bunga matahari, bukan, minyak sawit. Mereka lebih memilih yang namanya minyak bunga matahari, karena itu tidak terlalu memakan lahan yang sangat luas ya. Dari situ alasannya kenapa, ya orang bule atau orang-orang barat itu tidak menyukai sawit yang ada di Indonesia, makanya sering dijegal ya, produk sawit yang ada di Indonesia. Kemudian alasan selanjutnya misalnya ya secara ekologis kalau saya perhatikan itu ya, kita sudah jauh meninggalkan ajaran leluhur kita. Gini guys, kenapa dulu hutan itu tidak dihancurkan gitu? Kenapa tidak dialihfungsikan dari hutan lindung menjadi, hutan sawit gitu ya? Maksudnya jadi perkebunan sawit gitu. Kenapa? Karena dulu nenek moyang kita atau, leluhur kita itu menganggap bahwa tanah Nusantara ini adalah semacam kitab suci gitu ya. Sebelum agama-agama baru bermunculan di Konoha ya, zaman dulu banget gitu ya. Ya, sewaktu nenek moyang kita itu masih menganut yang namanya agama asli Nusantara gitu atau agama lokal. Ya rata-rata agama lokal itu kan menganggap bahwa kitab suci mereka itu ya alam semesta, seperti misalnya nih Sunda Wiwitan, ya kemudian Kaharingan ya, agama-agama lokal deh ya. Mereka biasanya menganggap bahwa alam semesta ini adalah kitab suci mereka. Agama Hindu juga seperti itu kan. Agama Parmalim yang ada di Tanah Batak misalnya di Sumatera Utara. Mereka menganggap bahwa hutan itu kan semacam kitab suci ya bagi mereka. Ya terkesan lucu ya, tapi pada faktanya seperti itu guys. Ini mempengaruhi gitu. Tapi kan zaman sekarang ini ya, mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video yang beragama. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya, tapi supaya kita sadar gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, zaman sekarang ini kita menganggap bahwa kitab suci kita itu adalah kertas gitu ya, terbuat dari kertas gitu. Jadi kalau kertas ini dirobek ya, katakanlah misalnya nih ya, ini katakanlah misalnya nih kitab suci nih ya, ini kitab suci kita dari kertas ya. Kalau kitab suci ini dirobek-robek, disobek-sobek, dipijak-pijak, diludahi dan sebagainya, kita pasti marah ya. Mau penjarakan, tangkap, tangkap, tangkap gitu. Ya dalam 15 menit ya diposting misalnya nih ada yang misalnya nih seperti itu, pasti cepet itu, gercep itu, ditangkap. Kenapa? Karena, kita itu mencintai kitab suci kita, bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk tidak mencintai kitab suci ya. Ya, misalnya nih ini Bible misalnya atau Quran misalnya, ya kalau misalnya di-posting nih ada orang posting, maka itu akan gercep sekali ya, "Oh itu penistaan agama, oh tangkap, tangkap, tangkap." Cepet banget itu ya, polisi-polisi di Konoha juga cepet banget ya kalau urusan seperti itu. Namun ya kalau misalnya kita bandingkan dengan alam semesta misalnya, ya kalau kita bandingkan dengan hutan misalnya, nenek moyang kita itu beranggapan bahwa alam ini ya, lingkungan kita, itu adalah kitab suci. Hutan itu adalah kitab suci. Nah, ketika hutan mereka dirusak, mereka marah-marah. Kenapa? Karena itu adalah kitab suci mereka gitu. Tapi kalau zaman sekarang ini kalau misalnya nih ya, hutan dirusak itu kita nggak peduli kan. Kenapa? Karena kita nggak menganggap bahwa itu kitab suci kita. Kita menganggap bahwa kitab suci itu ya dari kertas ini gitu ya. Walaupun ini kan kumpulan tinta dan kertas gitu. Tanpa kita sadari ya kalau kita berpikir rasional. Ya, kitab suci kita itu kan kumpulan daripada tinta dan kertas doang gitu. Tapi kalau ada orang yang misalnya merobek-robek gitu ya, mau minjak-minjak misalnya, ya kita pasti marah banget ya. Tapi kalau kalau hutan kita itu dipijak-pijak ya, digunduli, dibotaki gitu, dihancurkan gitu, ya dibabat semuanya, kita diam aja. Kenapa? Karena kita nggak menganggap bahwa itu kitab suci kita. Jadi kalau boleh jujur ya, mohon maaf ya guys ya, kita tuh sebenarnya sudah banyak meninggalkan filosofi-filosofi leluhur kita gitu. Kita tuh sudah durhaka sebenarnya tanpa kita sadari. Tapi mohon maaf ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk meninggalkan agama ya, bukan seperti itu ya. Tapi ini berpengaruh guys, berpengaruh banget gitu. Kita menganggap bahwa hutan itu bukan kitab suci kita. Ya udah kalau mau dibabat, babat aja nggak jadi masalah gitu. Kita diam aja gitu. Kemudian kita seringkali menganggap bahwa tanah air kita itu bukan tanah suci gitu. Jadi di Konoha itu ya, tanah suci itu ya di Timur Tengah sana, bukan di Konoha gitu. Tapi leluhur kita menganggap bahwa tanah kita ini adalah tanah suci. Sehingga apa? Sehingga ketika tanah mereka dirusak ya, digali ya, kemudian, sawit-sawit, ditanamin gitu ya, dibabat, hutan dibabat sehingga ya hewan-hewan yang ada di hutan itu musnah semua gitu ya, hancur semua. Kita nggak marah gitu. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa tanah air kita itu bukan tanah suci.
Kalau kita menganggap bahwa tanah air itu tanah suci, maka kita akan marah besar ketika ya ada penggalian tambang misalnya ya, dirusak misalnya, terjadi longsor dan sebagainya, kita akan marah besar. Tapi kalau saya perhatikan enggak, kita enggak. Mohon maaf ya bagi korban Sumatera ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi banjir ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan selama ini salah gitu. Banjir itu langsung memberikan barang bukti itu. Kayu gelondongan di depan mata kita. Ini nih barang buktinya gitu ya. Jadi nggak bisa bohong gitu. Jadi itu kalau saya perhatikan ya. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini ya marilah gitu ya. Mari kita berkesadaran, kita sebagai kaum intelektual. Kalau bukan kita yang berkesadaran siapa lagi? Masa negara lain yang menolong kita? Enggak. Jadi kita sebagai anak muda ya, jangan sampai ya boomers-boomers gitu atau orang tua yang ada di Konoha membabat hutan kita. Jangan seperti itu ya. Kita nanti yang kena dampaknya. Mereka yang eh, dapat duitnya, kita yang kena getahnya gitu. Ya. Jadi kita itu sebenarnya sudah jauh dari ajaran leluhur kita. Sehingga apa? Sehingga hutan rusak kita diam aja gitu ya. Ini sangat berpengaruh guys, ada korelasinya, sangat berkorelasi ya. Kemudian bagaimana dengan Pak Prabowo ya. Jadi Pak Prabowo konon katanya ya menurut Bobon Santoso ada donasi ya diberikan kepada Bobon Santoso secara diam-diam, secara pribadi gitu, duit pribadinya gitu. Nah, kalau misalnya Pak Prabowo memberikan duit misalnya katakanlah misalnya miliaran gitu ya. Tapi kan yang dihasilkan oleh Pak Prabowo dari sawit itu kan berapa ratus miliar ya kan. Jadi menurut kalian apakah ini semacam trik gitu ya? Saya tidak akan menyimpulkan ya. Ada yang menyimpulkannya. Pak Prabowo itu punya lahan ribuan hektar di Aceh. Dialihfungsikan. Dari mana Pak Prabowo mendapat lahan ini? Sebenarnya dulu ya waktu terjadi krisis moneter, yang punya lahan ini sebenarnya orang asing ya. Makanya Pak Prabowo sering mengatakan daripada dikuasai asing lebih baik saya yang menguasai. Nah, dilelang tuh ya, dilelang hutan-hutan yang dulu dikuasai oleh asing ya, dilelang. Tapi HGU ya, bukan hak milik ya, tapi HGU, hak guna usaha ya, bukan hak milik ya. Dan Pak Prabowo itu punya lahan di Kalimantan Timur ya kalau nggak salah, dan di Aceh. Hasil lelangan tahun 98 guys. Wow, luar biasa. Sebelum Pak Prabowo dipecat ya, dia sudah punya lahan di Aceh dan lahan di Kalimantan Timur guys. Nah, ketika Pak Prabowo memberikan donasi, apakah ini setimpal gitu? Apakah ini cukup gitu? Kalau saya di posisi Pak Prabowo, saya akan membabat sawit itu. Saya akan tanamin lagi gitu ya. Kayu, hutan gitu. Saya akan menanami pohon di sana. Karena saya sudah jadi presiden, udah apalagi coba. Emang duit itu mau dibawa mati gitu ya? Mau nanti di kuburannya itu ditaruh duit gitu ya? Enggak kan? Ya udah dialih fungsikan aja, nggak jadi masalah ya kan? Minta maaf dong sama masyarakat. Ya saya minta maaf. Saya akan mengalih fungsikan sawit saya menjadi hutan misalnya nih. Enggak, ya kan itu menurut saya itu sikap gentleman gitu ya, sikap negarawan. Tapi kan Pak Prabowo tidak melakukan seperti itu. Potong gubung saya kalau Pak Prabowo melakukan seperti itu. Enggak. Jadi solusinya bagaimana cara menghukum Pak Prabowo? Ya, bagi yang nonton video ini mohon maaf ya, saya tidak memprovokasi ya. Jangan milih Pak Prabowo nanti tahun 2009. Selesai. Itu cara menghukum Pak Prabowo. Ya. Karena dia seorang pemimpin, tapi dia mengatakan bahwa sawit itu adalah pohon. Iya, saya mengakui bahwa sawit itu pohon ya. Toge juga pohon ya, pohon toge kan. Apakah toge itu bisa menahan air? Nggak bisa. Apakah sawit itu bisa menahan air? Nggak bisa. Ya, karena apa? Karena akarnya bukan akar tunggal, tapi akar serabut. Dan hal sederhana juga nggak dimengerti oleh Pak Prabowo. Ya, luar biasa. Apakah ini karena dia punya lahan sawit gitu? Lalu dia pergi ke Aceh. Apakah dia melihat sawitnya, apakah sawitnya itu berantakan atau tidak? Apa cuma itu doang gitu ya? Tujuan Pak Prabowo pergi ke Aceh? Menurut saya ini sangat-sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa.
Jadi cara menghukum Pak Prabowo itu jangan pilih tahun 2009 ya, oke? Kalau dia memberikan donasi ya miliaran gitu ya, ya itu tuh nggak sebanding guys dengan penderitaan rakyat, nggak sebanding. Pemimpin duluan ya memberikan contoh. Kalau Pak Prabowo misalnya ini membabat sawitnya diganti dengan pohon misalnya, saya salut. Saya akan dukung Pak Prabowo. Saya benar-benar netral gitu. Saya tidak berpihak pada politisi tertentu. Saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Oke, sekian video. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.